Konifidin arsyadakumullah, mari kita mulai kajian kita pada kesempatan sore malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fi kitabihi a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi ayatin ukhra ya ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birru bi birrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq wasallu wara'ahum fa in ahsanu falakum walahum wa in asa'u falakum wa alaihim. Allahumma rahamna bil Qur'an. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang masih memberikan kenikmatan, kesehatan, begitu juga kesempatan kepada kita semuanya, sehingga pada sore hari ini kita bisa hadir, kita bisa datang, kita bisa berkumpul di rumah Allah ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini kita ikuti tuntunan-tuntunannya, begitu juga yang kita tunggu-tunggu syafaatnya nanti di hari kiamat. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Kemudian melalui majelis taklim ini kami mengajak, mari kita jadikan majelis yang kita hadiri, majelis yang kita datangi sebagai satu sarana untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Karena kita ingatkan sekali lagi, ketika kita ini soleh pribadi kita, soleh sosial kita, insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala akan menjaga kita semuanya. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita kaitannya pentingnya kita ini meningkatkan ibadah kita dengan menyatakan Rasulullah bersabda badiru bil a'mali qabla fitanin ka fitanil lailil mudlimi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita tentang badiru bil a'mal. Bersegeralah kamu beramal, beribadah. Kuatkanlah kamu untuk takwa kepada Allah, kuatkanlah ibadah kamu kepada Allah sebelum datang satu bentuk fitnah, yang fitnahnya itu seperti malam yang kelam. Ikhwani fiddin arsadakumullah. Ini pesan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita semuanya. Pentingnya kita ini menggiatkan ibadah, meningkatkan ibadah-ibadah kita. Lebih-lebih ketika kita hari ini hidup di akhir zaman. Kita ini kan hidup di mana kita dengan hari kiamat itu sangat dekat. Sampai Rasulullah menyatakan
bahwa umat Muhammad dengan kiamat itu seperti habis asar sampai waktu maghrib. Iya, dekat sekali. Makanya konfidin arsadakumullah, maka kaitannya dengan itu kita kemarin membahas kaitannya tentang hadis-hadis fitnah sebagaimana termaktub di dalam Sahih Bukhari. Ya, di dalam pertemuan yang lalu kita diingatkan juga kaitannya tentang pentingnya kita menggiatkan ibadah karena apa? Ya, kita nanti ya kaitannya dengan adanya fitnah bagi orang-orang yang tidak mengikuti sunnah dari sunnah Rasulullah. Yaitu apa? Allah haramkan dia untuk tidak meminum dari telaga Kausar pada kemarin, ya. Jadi kalau tentang pengertian fitnah, kemudian yang hari Selasa kemarin tentang ancaman fitnah, hukuman bagi siapa saja yang mengaku umat Rasulullah tapi dia tidak mengikuti tuntunannya. Yaitu apa? Allah haramkan dia ya untuk mendapatkan air dari telaga Kausar. Selanjutnya konfidin arsadakumullah, pada kesempatan malam hari ini ya kita akan membahas hadis selanjutnya, hadis ketiga, kaitannya tentang hadis-hadis fitnah dalam Sahih Bukhari. Kaitannya dengan apa? Munculnya pemimpin-pemimpin yang KKN. KKN apa? Korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi kalau hari ini ya Masya Allah kalau kita mendapatkan itu Masya Allah banyak pemimpin yang korupsi, makan uang rakyat. Sejak zaman dulu sudah ada. Ya. Nah kita akan mengkaji itu, kemudian sikap kita bagaimana, begitu nggih? Sekali lagi bahwa kalau hari ini ya fenomena munculnya para pemimpin yang dolim, yang suka mengambil hak-hak rakyat, merampas hak rakyat, memakan harta rakyat. Tapi sekali lagi bahwasanya itu pun pernah ditegaskan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kaitannya dengan akan munculnya pemimpin-pemimpin seperti itu, pemimpin-pemimpin yang mereka itu egois, pemimpin-pemimpin yang mengutamakan keluarga, mengutamakan kroni, mengutamakan konco-koncone begitu loh ya. Kalau liyane ra entuk panik koncone dhewe orang jaluk di kayak itu lanjutnya. Iya, ini sebagaimana disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari nomor hadis ke-6529. Dinyata di sana Abdullah qala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innakum satarawna ba'di asaratun wa umuran tunkirunaha. Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah? Addu ilaihim haqqahum wasallullaha haqqakum. Sekali lagi Pak ini ya. Ini diceritakan Abdullah bahwa Abdullah bin Umar itu pernah berkata, qala lana, telah berkata kepada kami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul pernah bersabda kepada Abdullah ini dan menyatakan apa? Innakum, Abdullah, pasti kamu nanti satarauna akan menyaksikan, melihat ba'di sesudahku. Ya. Apa itu? Asaratun. Ya. Sudahku apa itu? Ya. Perkara-perkara yang asaratun. Ya. Orang-orang yang mereka itu asaratun itu egois. Orang-orang yang egois, pemimpin-pemimpin yang egois. Wa umuran, dan perkara-perkara yang tungkirunaha, yang kamu itu
melihatnya itu pasti akan mengingkari karena itu perbuatan mungkar. Kamu nanti akan melihat pemimpin-pemimpin yang asarotun, mereka itu sudah egois, mementingkan kelompoknya, mementingkan keluarganya, dan kamu akan menyaksikan umuran perkara-perkara yang kamu mengingkarinya karena itu perbuatan mungkar. Maka ketika Rasul menyampaikan itu, maka mereka para sahabat mengatakan, "Qalu fama ta'muruna ya Rasulullah?" Kalau kami melihat itu dan kami mendapatkan itu, fama ta'muruna, apa yang kau perintahkan kepada kami? Ya. Qala, maka Rasul mengatakan, ya, addu ilaihim haqqahum. Adu, tunaikan kepada para pemimpin itu hak-hak mereka. Sekali lagi ya, tunaikan kepada pemimpin itu hak-hak mereka. Wasalullah haqqakum, dan mintalah kamu kepada Allah hak-hak kamu. Kepada pemimpin supaya kita menunaikan haknya. Kaitan dengan hak kita, kalau dikurangi kita minta kepada Allah. Minta kepada Allah. Ikhwani fillah arsadakumullah. Ya. Maka ini mengingatkan kepada kita. Jadi ini Rasul sudah memprediksi bahwasanya kamu nanti akan melihat, menyaksikan pemimpin-pemimpin asaratun, pemimpin-pemimpin yang mereka itu egois, mementingkan diri, mementingkan kelompok. Diri, kelompok, ya. Atau tadi wa umuran, dan kamu akan menyaksikan kebijakan-kebijakan pemimpin itu tunkirunaha, banyak yang kamu ingkari karena itu betul-betul mungkar. Itu prediksi Rasul. Maka tadi apa yang perlu kami lakukan ya Rasul? Adu haqqahum, tunaikan hak mereka. Apa hak pemimpin? Taatilah mereka selama perintah mereka sesuai dengan kebenaran. Gitu nggih. Tetap kita supaya melaksanakan perintahnya selama perintah itu sesuai dengan kebenaran, dan ingkarilah perintahnya kalau perintahnya itu ya melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Ini kaitan. Kemudian yang kedua, wasalullah haqqakum. Kemudian kalau hak kamu itu dikurangin, karena namanya pemimpin kadang-kadang itu hak rakyat malah disunati begitu ya. Ya kan gitu. Korupsi kan begitu ya. Dikorupsi, maka apa? Ya mintalah sama Allah. Mintalah kepada Allah agar apa? Allah Subhanahu wa taala menyadarkan mereka hingga hak kamu diberikan. Ikhwani fillah arsadakumullah, ini yang pertama. Ya. Begitu juga ya, sekali lagi kaitannya hak kepada meminta dulu ya, karena ini didasarkan kepada satu hadis ketika muncul firman Allah di dalam surat An-Nisa ayat 59, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Kenapa? Di situ Allah mengingatkan, hei orang-orang yang beriman, wajib bagi kamu taat kepada Allah, taat kepada Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ya, adapun kepada pemimpin-pemimpin kamu bersyarat. Tidak wajib mutlak, tapi bersyarat. Syaratnya apa? Ketika perintahnya sesuai dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka wajib kita laksanakan. Tapi kalau perintahnya itu menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, wajib kita tinggalkan. Karena asbabun nuzul ayat ini kan kaitannya tentang ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu menunjuk kelompok kecil untuk melakukan patroli, mungkin orang 10-an.
orang 10-an ya, itu melakukan patroli. Kemudian Rasul menunjuk ketua patrolnya itu orang yang ditunjuk itu merasa dia tidak pede. Mungkin bisa jadi karena mungkin paling muda, atau mungkin menganggap dirinya tidak cakap, tidak kapabel gitu ya. Jadi ini yang dipimpin wong tuwek-tuwek lah, kalau saya yang paling muda sih ditunjuk kan gitu. Sehingga dia tidak percaya diri. Hingga saudara ketika di tengah perjalanan, maka pimpinannya itu ingin mengecek sejauh mana ketaatan anak buahnya kepada dirinya. Maka dia mengatakan, ya wahai saudara-saudara, tadi kan Rasul sudah menunjuk saya untuk menjadi pemimpin Anda dalam kegiatan patroli ini. Ya, betul. Terus saya kepengen menguji ketaatan Anda kepada saya. Terus maksudnya gimana? Ini saya perintahkan Anda untuk mencari kayu kering dan dikumpulkan di tempat ini sebanyak-banyaknya. Karena sahabat ya, maka mereka langsung nyari kayu, ya dikumpulkan di situ. Kemudian setelah itu mereka melakukan, sudah Tuhan, ini sudah kami kumpulkan semuanya ini. Kemudian setelah itu aku perintahkan kepada kamu kayu ini dibakar. Ya kemudian betul kayu ini dibakar, sudah menyala. Kemudian sudah saya bakar ini Tuhan. Pasnya komandan gitu nih. Terus, nah sekarang saya perintahkan kamu untuk masuk ke dalam api. Kira-kira begitu. Maka ketika ini perintahnya bertentangan dengan akal sehat, ini para sahabat ini pikir-pikir ini piye toh? Jadi nggak langsung nyemplung gitu ya. Akhirnya dia mengatakan, "Lu kita ini masuk Islam kan agar selamat dari api. Kenapa Anda perintahkan kita untuk masuk ke dalam api?" Ya, terus gini, saya tidak akan melaksanakan perintah Anda sebelum ini saya konsultasikan kepada Rasulullah. Ya sudah silakan, gitu Pak. Akhirnya betul ini ada utusan datang kepada Rasul menceritakan ini, kemudian mengatakan, Rasul mengatakan, terus sikap kamu bagaimana? Ya kami tidak melaksanakan perintah itu sebelum saya mendapatkan perintah dari Anda ya Rasul. Maka Rasul mengatakan, laudah khaltumuha, sekiranya kamu semuanya tadi masuk ke dalam api itu sesuai dengan perintah komandanmu itu, ma kharajtum abadan, maka selamanya kamu tidak akan pernah keluar selamanya, karena mati toh. Akhirnya apa? Lah terus innama ta'atu bil ma'ruf, sesungguhnya ketaatan pada pemimpin itu dalam perkara yang ma'ruf, yang benar. Berarti hak pemimpin apa? Ditaati selama perintahnya itu sesuai dengan kebenaran. Kita ingatkan ya. Jadi kalau kita melihat nanti ya, karena memang hati-hati. Karena kadang-kadang kita nanti akan mendapatkan pemimpin itu pinter, kadang-kadang korupsi, tapi sing dikongkon anak buahnya. Itu betul. Lah ya, anak buah kon jimui duit, nggih lah. Engko sing apa jenenge? Engko sing tanda tangan anak buah pimpinannya aman kan gitu. Ketika terjadi pengecekan, loh kan saya enggak, buktinya mana? Yang ngambil kan kamu. Nanti ada di sini, ada di sini. Ini yang kita ingatkan. Ini akan kita dapatkan, dan mungkin hari ini sudah ada kayak begitu. Pemimpin-pemimpin yang seperti itu, hati-hati. Begitu juga dalam hadis Nasai juga ada tambahan, kan Ka'ab bin Ujrah qala kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam au dakhala wa nahnu tis'atun wa babainana wisadatun min adamin
Faqala innaha satakunu ba'di umara'un yakdibuna wa yadlimuna faman dakhala alaihim fasaddaqahum bikatbihim wa a'anahum ala dulmihim falaisa minni walastu minhu walaisa biwaridi alayyal haud wa malam yusaddiquhum bikatbihim wa yu'inhum ala dulmihim fahuwa minni wa anna minhu wa huwa waridun alal haud. Tolong Pak, ini mengingatkan kepada kita Pak ya. Ini dari Ka'ab bin Ujrah katanya, kharaja alaina Rasulullah. Jadi Rasulullah itu pernah keluar ya, keluar menemui kami yang pada itu menyatakan kami itu berjumlah 9 atau 10 orang kharaja, atau ada yang mengatakan di sini juga dakhala, Rasul itu masuk dalam lingkaran kami. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, innaha satakunu ba'di umara'un, sesungguhnya akan ada sesudahku umara'un, pemimpin-pemimpin. Berarti banyak tuh Pak. Umara'un, pemimpin-pemimpin. Yakdibuna wa yadlimun, pemimpin-pemimpin yang mereka itu biasa berdusta. Pemimpin yang senengane goroh. Wayat limun, dan pemimpin sing senengane dolim, berbuat dolim. Ini nanti akan ada Pak, ada tinggi. Maka pesannya bagaimana? Faman dakhala alaihim, dan barang siapa yang masuk ke dalam lingkaran itu. Lingkaran apa? Kepemimpinan itu, masuk ke dalamnya. Fasaddaqu bikatbihim, dan membenarkan kebohongan-kebohongan mereka. Berarti yang masuk nggak membenarkan berarti boleh kan begitu ya? Masuk tapi nggak membenarkan gitu. Kalau itu ya. Jadi kalau masuk dan membenarkan kebohongan-kebohongan mereka, wa anam alal dzulmihim, dan menolong mereka untuk berbuat dolim, seperti perintah kon ngapusi tetap dilaksanakan, perintah nyolong tetap dilaksanakan. Falaisa minni, maka dia bukan dari golonganku. Walastu minhu, dan aku bukan dari kelompoknya. Walaisa biwarida alalat, dan dia nanti tidak akan bisa ya datang ke telaga Haud, telaga Kausar. Hati-hati nggih. Hati-hati. Jadi kalau enek pemimpin sing senengane goro, berbuat dolim, kita masuk membenarkan, melaksanakan perintahnya, maka Rasul mengatakan, ya dia bukan golonganku dan aku bukan golongan mereka, dan dia nanti tidak akan sampai ke telaga Haud. Selanjutnya, wa malam yusaddiqu bikadzib, tapi barang siapa yang masuk tapi tidak membenarkan kebohongannya, kalau dia berbuat bohong dibantah. Bikadzibihim, walam yun'imhu alal dzulim, dan tidak menolong mereka untuk berbuat dolim. Diperintah untuk nyolong nggak mau umpan, tapi rekoso lho niki Pak ya. Duwe pimpinan sing senengane nyolong, kita dikongkon ra gelem, itu mesti kadang dipindah di tempat sing rekoso ya, itu tenan itu. Kita banyak mendapatkan, masya Allah ya, enek wong, ada salah seorang itu pegawai itu orang Boyolali, orang Gemolong, menjadi pegawai di Boyolali karena wong iki jujur, dipindah neng daerah
lereng Gunung Merapi, berat Merapi ya Pak. Nangis tenan iki. Ya pokoke ngono. Wis pokoke jenenge anak buah itu kalau enggak taat karo pimpinan mesti resikonya dipindah. Tapi tadi kan ya, kalau kamu mendapatkan pemimpin itu suka goroh, suka berbuat dolim, tapi kamu tidak membenarkan, tidak menolongnya, diperintah tidak mau, maka fahuwa mini, maka dia itu mini. Ya, dia itu termasuk bagian dari kelompokku, umatnya Muhammad, wa anam, dan saya bagian dari dia. Wa waridun alal haud, dan dia nanti akan ya sampai ke telaga haud. Dan jadi kira-kira milih sing ndi, Pak? Lah ini ya Masya Allah. Jadi hal seperti ini hari ini banyak kita dapatkan. Dan rekoso duwe pemimpin sing ngono iki rekoso, Pak. Iya. Nah, makanya kadang-kadang itu wong sinawang ya. Kalau kita ini bukan pegawai Pak, bukan pegawai rada penak gitu ya. Padi kongkon kan nggak mungkin mereka tarmidah kita. Tapi kalau sing dadi napa Pak? ASN gitu ya, pemimpin gitu rekoso ya itu. Arep nolak piye? Yen nolak kuwi dosa, ora nolak pindah lah, rekoso to gitu. Ya makan hati, makanya kadang-kadang jujur Pak, ada kadang-kadang orang yang mengatakan sehingga dari pegawai itu kadang ada yang mengatakan penak, kuwi sing ngomong pegawai lho ya. Jenengan iki penak Pak. Ora mangan hati kita ini mangan hati gitu ya. Kita ini memang penak ning sing lara hati ini begitu ya. Ini mengingatkan kepada kita. Ya. Maka ikhwan fillah arsadakumullah. Ya. Ini hadis begitu juga dalam riwayat yang lain, dalam hadis Muslim, ini hadisnya panjang. Ya. Dari Abdurrahman ibnu Abdirabbil Ka'bah, dia menceritakan hadis berikut. Ia masuk ke dalam masjid dan tiba-tiba ia menjumpai Abdullah ibnu Amru ibnul As, di mana ia sedang di bawah di dekat Ka'bah. Dan di sekelilingnya terdapat banyak orang-orang yang berkumpul mendengarkan. Ya, Abdullah bin Amr bin As. Ini Abdullah putra Amr bin As. Iya, dia duduk di dekat Ka'bah, kemudian orang itu sudah mengerumuninya. Berarti ingin mendengarkan ceramahnya begitu ya. Lalu aku namanya Abdurrahman ini datang kepada mereka dan bergabung ikut kumpul, bukannya ikut ngaji. Ya. Kemudian Abdullah bin Amr bin As mulai menceritakan hadis berikut. Dia mengatakan, kami para sahabat pernah bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam suatu perjalanan. Lalu kami turun istirahat di suatu tempat. Ini Abdullah bin Amr bin As pernah melakukan perjalanan bersama Rasul, kemudian di satu tempat istirahat. Maka ada di antara kami yang mempersiapkan kemah. Berarti ada kelompok yang ditugaske mendirikan kemah. Ada di antara kami yang ya ketika istirahat mereka itu latihan perang, latihan senjata. Ada di antara kami yang sibuk mengurus onta-onta dan kendaraan, ngurus nyari makan. Ini berarti bagian masing-masing. Kemudian tiba-tiba ya juru panggil Rasul itu menyerukan as-sholatul jami'ah. As-sholatul jami'ah, mari kita sholat berjamaah. Maka kami pun berkumpul kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
Dan beliau bersabda, ya, kemudian beliau bersabda tidak, tapi ingin menyampaikan berita penting, ya. Kemudian menyatakan sesungguhnya tidak ada seorang nabi pun sebelumku melainkan diwajibkan baginya memberi petunjuk kepada umatnya tentang kebaikan-kebaikan yang ia ketahui dan memperingatkan kepada mereka tentang keburukan-keburukan yang ia ketahui. Tidak ada nabi kecuali diperintahkan kepadanya untuk apa? Mengajak, memerintahkan perkara-perkara yang baik, ya, perkara-perkara yang mendekatkan kepada jannah, dan mengingatkan kepada umatnya perkara-perkara yang bisa memasukkan ke dalam neraka. Diingatkan semuanya, sehingga apa? Bahasanya tidak ada satu bentuk perkara yang bisa mendekatkan ke dalam surga dan menjauhkan ke dalam neraka kecuali telah dijelaskan, disampaikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di antara bentuk kesempurnaan daripada syariat Islam. Dan sesungguhnya ketentraman umat ini dijadikan pada masa permulaannya. Jadi umat ini akan tenang itu pada generasi pertama, generasi para sahabat, Pak. Sahabat, karena setelah Rasul itu gonjang-ganjing loh, Pak. Karena setelah itu baru 36 tahun, 25 tahun, 26 itu sudah mulai terjadi fitnah. Karena kasusnya perang Jamal itu tahun 25 Hijriah, perang Siffin itu tahun 26 Hijriah, belum. Kalau 25 tahun sudah terjadi konflik sesama para sahabat. Ya, jadi ketentraman di generasi yang pertama. Dan kelak malapetaka akan menimpa akhir dari umat ini, belum, Pak. Kita ini umat ini akan banyak ditimpa musibah, Pak. Kita ini kan masya Allah, Pak, ya, kita ini loh ya. Nanti kita ini akan ditimpa banyak malapetaka. Juga akan terjadi perkara-perkara yang kalian ingkari. Kamu nanti akan banyak melihat kemungkaran-kemungkaran. Kebijakan jelas itu mungkar, malah ya tadi ini hati-hati lah, Pak, karena Indonesia ini kan min terus kok, Pak, ya. Sampai ada usulan DPR itu, wah, ben kita ini dapat income banyak, kita membuat namanya resmi gawe kasino gitu loh, Pak. Gitu, Pak. Kasino. Itu usul DPR loh, Pak. Ben kita dapat income banyak loh. Ini koyo negara nggak bertuhan gitu loh. Padahal DPR ya wong Islam loh. Kok usul kok nyeleneh gitu kan, itu mungkar toh, Pak. Wong Islam malah ngajari main dadu, itu main kan gitu. Itu kan mungkar, Pak. Iya. Lalu ketika Rasul menyampaikan itu, kemudian apa? Suatu fitnah datang, lalu seorang berkata, inilah kebinasaanku. Maka ketika itu, masya Allah, inilah mati aku gitu. Jadi ketika tertimpa fitnah itu mengatakan, wah, terus pokoknya mati aku. Seperti itu. Kemudian, Pak, ketika fitnah yang pertama itu lenyap, maka disusul dengan fitnah yang lainnya. Pokoknya itu akan muncul fitnah terus. Muncul fitnah. Makanya apa? Kemarin diingatkan kepada siapapun yang ingin berkecimpung dalam politik, orangnya harus bersih. Harus bersih. Kalau nggak bersih, jenengan nanti kalau ya kartu merah wis ketangkep, Pak, itu dikeler tuh, harus ngikut ya. Ya terang ikut, tak buka rahasia. Wis pokoke ngono kuwi, Pak. Makane wong gondoan itu kadang-kadang ya repot. Iki barang salah. Yen aku menentang aku dibuka. Yen ra menentang piye kan ngono to. Betul kok. Awake dhewe sing penak, Pak. Awake dhewe pol-pol ya lepasan awake dhewe pol-pol itu ya mungkin beras larang apa-apa larang ngono ya. Tapi kalau nikah itu ya makan hati. Walaupun ketoke penak ning makan hati. Ya, hati-hati, Pak.
Ya karena kemarin kadang-kadang pemimpin kita itu pinter, ketika anak buahnya itu melanggar ditokni terus, sehingga pada punya catatan. Kalau kamu nanti perintah menentang, tak buka. Tapi yang manut aman. Nah, jadi loh, hari ini kan gitu. Milih sendiri kan ya. Yang ngomong tak buka, penjara. Yang menang apa? Tapi yang menang rakyat sih. Dia celaka kan begitu. Ini kembali tadi. Maka dikatakan di sini, ya. Maka barang siapa yang ingin dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, hendaklah ketika mau datang menjemputnya dalam keadaan betul-betul beriman kepada Allah dan hari kemudian. Kayak kita hari ini, Pak. Wah, kita harus betul-betul meyakini. Prinsipnya apa? May ya'mal misqala dzarratin khairan yara wa may ya'mal misqala dzarratin syarran. Seperti kalau kita hari ini, kadang-kadang kalau kita ini Pak terlalu ngikuti politik itu ngeluh dhewe, Pak. Senak itu yang penting biasa aku sedang iki nyambut gawe penak kan itu, Pak. Ngibadah nyaman daripada ngrungokke politik ning kadang malah ngeluh dhewe gitu loh ya. Ini hati-hati Pak, makanya ya diserah sing poro-poro itu kan gitu. Maka barang siapa yang berbaiat kepada seorang imam, lalu si imam memberikan kepadanya apa yang dijanjikannya dan apa yang didambakan hatinya, maka hendaklah ia taat kepadanya sebatas kemampuannya ketika dia memilih pemimpin. Dan pemimpinnya itu memberikan apa yang ia janjikan dan apa yang pernah ia promosikan, maka dia wajib mentaatinya sebatas kemampuannya. Dan jika datang orang lain yang hendak menyainginya, merebutnya, maka penggalah leher orang itu. Begitu ya. Jadi kalau kita ini berarti dapat pemimpin sing apik. Jadi kalau enek sing mau merebut ya supaya apa? Dilawan orang yang mau merebut itu. Maka dikatakan di sini, ya. Maka Abdurrahman bin Abdurrabbil Ka'bah melakukan, lalu aku dekatkan kepadanya dan ku katakan kepadanya, aku minta kepadamu demi Allah, apakah engkau telah mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah? Maka ia mengatakan, ia mengisyaratkan dengan kedua tangannya, ditunjukkan kepada telinga dan hatinya. Ini loh, iki karo iki. Aku langsung berhadapan langsung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian apa? Lah inilah. Kemudian lanjutkan lagi. Ini Abdurrahman ibn Abu Rabil berkata lagi, ini anak pamanmu Muawiyah. Anak Muawiyah. Dia memerintahkan kepada kita memakan harta di antara kita dengan cara batil. Piye iki kira-kira? Jadi kalau hari ini anak pemimpin sing ngongkon anak bae kon nyolong, dhisik wis ana lho. Muawiyah lho. Iki Muawiyah kuwi memerintahkan kita untuk makan harta kita dengan cara batil. Dan sebagian kita supaya membunuh yang lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hei orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta sesama kalian dengan cara yang batil kecuali dengan cara perniagaan antarodin." Kan begitu ya. Dan janganlah kalian membunuh diri kalian, sesungguhnya Allah Maha Penyayang. Maka Abdurrahman ibnu Abdul Rabi Al-Kalam melakukan kisahnya bahwa Ibnul Amru diam sesaat tidak menjawab, kemudian dia berkata, ketika kita sudah mendapatkan pemimpin kok merintah anak buahnya untuk melakukan perbuatan batil, tuh Pak, ini sikap kita Pak ya. Apa katanya? Ya, taatilah dia bila dia memerintahkan taat kepada Allah, dan selisilah dia ketika dia memerintahkan durhaka kepada Allah. Benar ya? Teori ini gampang Pak ya. Jadi kalau kita diperintah pemimpin untuk korupsi ya nggak usah ditaati. Tapi kalau dia memerintahkan kepada untuk taat ya kita taati. Ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya dengan
prediksi Rasulullah kaitannya tentang munculnya pemimpin-pemimpin yang dolim. Begitu juga dalam riwayat yang lain juga Rasulullah pernah mengatakan sayalikum ba'di wulatun fayalikumul birru bi birrihi wa yalikumul fajiru bi fujurihi. Sayalikum, ya, sesudahku nanti akan ada pemimpin yang bergantian-bergantian. Fayalikumul birru bi birri, maka kadang kamu nanti akan dipimpin oleh pemimpin yang baik yang memimpin Anda menuju kepada kebaikan, dan kamu nanti akan dipimpin oleh pemimpin yang fajir. Fajir tahu apa? Pemimpin yang menyimpang, yang memerintahkan Anda untuk melakukan penyimpangan, pelanggaran. Maka apa katanya? Fasma'u lahum wa ati'u fi kulli ma wafaqal haq. Maka dengarkanlah mereka, taatilah mereka selama itu sesuai dengan kebenaran. Wasallu wara'ahum, sholatlah di belakang mereka. Fa'in ahsinu falakum walahum, kalau kamu mendapatkan pemimpin yang baik, baiknya itu bagimu dan bagi mereka. Penak saja nih. Wa in asau, kalaupun kamu mendapatkan pemimpin yang buruk, ya, falakum wa alaihim, ya, maka keburukannya itu adalah tidak, ya, keburukannya itu yang nanggung mereka, bukan kamu. Yang penting kamu nggak ikut-ikut mereka. Ikhwan fillah arsadakumullah, maka ini mengingatkan kepada kita. Maka ikhwan fillah arsadakumullah, maka kalau kita mendapatkan pemimpin seperti ini bagaimana? Ya. Apakah kita ini perlu memberontaknya? Ya. Dikatakan di sini, ya, apakah sikap yang harus kita lakukan? Tadi jelas bahwa kita mentaati mereka selama itu di atas kebenaran, dan kita tetap diperintahkan sholat di belakangnya. Kemudian yang kedua, diperintahkan supaya kita ini bersabar. Sabar itu piye, Pak? Bersabar mencari cara piye carane pemimpin kita ini bisa sadar. Maksudnya apa? Mencari orang yang ditunjuk untuk mengingatkan. Ini dikisahkan ketika apa namanya, Utsman bin Affan, sedikit ya. Jadi kita tahu Utsman bin Affan ini kan termasuk al-asyratul mubasyirin bil jannah, 10 orang yang dikabarkan masuk ke dalam surga. Tapi kita tahu namanya Utsman itu juga manusia seperti kita, sehingga ketika pada masa pemerintahan Utsman itu, dia itu melihat keluarga-keluarganya itu orang yang kapabel nih, orang-orang yang dianggap mampu memegang jabatan-jabatan. Sehingga apa? Utsman itu banyak memasukkan dari keluarga-keluarganya. Sampai Utsman itu kecolongan, Pak. Kecolongannya apa? Ya, kecolongan itu ada surat. Jadi stempelnya itu dicuri keluarganya. Siapa itu? Isi suratnya itu apa? Supaya perintah untuk membunuh. Nah itu. Karena apa? Suratnya ketahuan di jalan, bisa dirampas. Sehingga sampai terjadi apa? Utsman di demo, kemudian terjadi pembunuhan. Itu kasusnya seperti itu. Maka ketika Utsman pada saat itu tadi, apa tadi, Pak? Itu namanya apa, Pak? Nepotisme gitu. Nepotisme gitu gitu. Nepotisme. Ya. Ada seseorang itu pernah berkata kepada Usaimah, "Hei Usamah bin Zaid, loh, apa kamu nggak mengingatkan Utsman? Apa kaitannya beliau itu kok nepotisme ngono lho? Kok dia itu malah mengutamakan keluarganya? Ini kan pemerintahan kan milik bersama, bukan milik keluarga. Apa kamu nggak mengingatkan beliau?" Kan begitu.
Apa katanya? Ya. Apakah engkau memandang aku tidak menasihatinya? Ya. Apa katanya? Demi Allah, sungguh aku telah menasihatinya dengan 4 mata. Loh, Usama bin Zaid wis ngilik deh. Ya. Sebab aku tidak akan membuka perkara fitnah di mana aku tidak menyukai jikalau aku adalah orang yang pertama kali membukanya. Maka ikhwan fillah as-sadaq, maka sekali lagi tadi, maka untuk mengingatkan pemimpin hati-hati nggih. Pemimpin kan punya kekuasaan. Maka kalau kita ini ibaratnya bloko, blakake, buka aib langsung di depan umum, kira-kira piye, Pak? Masukkan penjara. Gitu aja deh. Betul lah. Kayak hari ini kayak kasus apa itu? Ijazah itu orang kan apa, walaupun beliau itu tapi masih punya power. Maka hati-hati betul ya. Maka ikhwan fillah arsadaq, maka diingatkan ya, kaitannya dengan mengingatkan sultan. Ini pernyataan daripada ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita kaitannya untuk menasihati pemimpin itu hati-hati gitu, nggak boleh sembarangan loh ya, nggak boleh sembarangan, iya, nggak boleh sembarangan. Ini kalau masa Pak Harto itu langsung dicekut kan, ditembak loh ya. Kalau kita hari ini sih rada loh, isih mayak-mayak. Kalau pada zaman dulu namanya Abdullah itu lawan itu dibunuhin. Kalau dulu itu lawan bunuh. Kalau kita hari ini lawan masuk ke penjara karena dikriminalkan kan gitu. Tapi diingatkan di sini di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Abi Asim dan Al Hakim dinyatakan man arada ayan soha li sultani bi amrin fala yubdilahu ala niyatan walakin liyakut biyadihi fayahuwa bihi fa in qila minhu fadzaka wa illa kana qad adalladhi alaihi lahu wa innaka ya hisab la antal jur'iyun in tajtariyu ala sultanillah fahala khasyitu ayaktulaka sultan fatakuna qatila sultanullahi tabaraka wa ta'ala. Ini ingatkan Pak, hampir sama. Barang siapa yang ingin menasihati pemimpin kaum muslimin, maka janganlah dia itu dengan terang-terangan. Maka ketika Umar bin Khattab itu ketika dia itu dijabat jadi khalifah, itu ada seorang itu langsung maju, ya Umar, kalau nanti ada menyimpang maka pedangku ini yang akan berbicara. Apa saya itu lebih jelek dari Fir'aun? Lah wong Musa mengingatkan Fir'aun aja dengan bahasa yang halus kok. Masa kamu ingatkan saya melebihi Fir'aun? Begitu Pak. Jadi ketika Umar itu ya, jadi saya begitu ya. Oh, Musa itu mengingatkan Fir'aun dengan bahasa halus. Masa kamu dengan saya dengan bahasa yang halus? Maka dikatakan di sini ya. Maka kalau kamu menampakkan menyergap terang-terang dibuka aibnya semuanya, ya, maka janganlah kamu dengan terang-terangan, akan tetapi hendaklah mengambil tangannya secara menyendiri, ya, secara tersembunyi. Berarti penting, memang sulit ini. Kita itu memang untuk mengingatkan pemimpin seperti itu sudah harus kita cari orang yang betul-betul dekat, dipercaya. Kalau perlu penasihat, mendekati penasihat, ya. Ya, diingatkan, kemudian apa? Diambil tangan, diingatkan dan menyendiri. Maka bila sultan tersebut mau mendengar nasihat tersebut, maka itu terbaik. Kalau dilek kayak kok ngrungokke itu bagus. Bila sultan enggak, tidak mau menerima, maka sungguh ia si penasihat telah melaksanakan kewajibannya yang dibebankan di pundaknya. Maka mengingatkan harus hati-hati, tidak boleh sembarangan mengingatkan. Karena masya Allah, kadang-kadang kita ini repot Pak. Kalau kita ini punya pemimpin Muslim karena berbuat jelek, kemudian kadang-kadang kita ini malah ado kabeh sing tidak iso Pak. Kadang-kadang malah poro-poro itu. Maka ketika Marwan
pamannya Umar bin Abdul itu kan juga terkenal pemimpin yang korup. Wis pokoknya gampang. Karena apa-apa istrinya itu dia mengatakan buka sendiri. Kalau kami punya kebutuhan tinggal ambil bendara aja. Ini saya butuh ini, tinggal ngambil dari bendara kerajaan. Pada saat itu seluruh ulama itu menjauhin semuanya, tapi ada satu ulama itu mendekat. Kenapa? Kalau saya tidak mendekat terus dicedai karo wong sing genah-genah nanti kita malah rusak. Ketika ulama yang namanya Akmas, ketika dia dekat dengan Marwan ini, maka luar biasa. Ketika Marwan itu mendekati akhir hayat, dia pesan, dia mandang, wah saya pokoknya yang itu nanti keturunanku tidak seperti saya. Saya itu dadi raja sing korup. Piye carane nanti generasi sudahku tidak korup. Dia minta, bagaimana ini Syekh? Akhirnya gini aja. Jadi silakan Anda menulis siapa yang Anda tunjuk menjadi pengganti Anda. Nah terus kemudian nanti pokoknya kalau saya sudah meninggal, ya pokoknya tidak boleh dibacakan kecuali saya sudah meninggal. Kemudian bagaimana saya? Lah setelah itu nanti kumpulkan ya nanti ya. Nah saya nasihatkan nanti supaya apa? Kumpulkan anak-anak saya dan ancam mereka. Pokoknya ya kalau anak Anda nanti ada sedikit pun yang menyelisih pesan Anda, dibunuh dia. Gitu Pak. Akhirnya betul Pak. Akhirnya betul ketika Marwan itu meninggal, kemudian surat ini dibawa oleh ulama namanya Ahmas, ini ulama tabiin, kemudian dikumpulkan putranya. Kemudian ia perintahkan kepada pengawalnya, ancamannya apa? Pokoknya kalau ada putranya ini menyelisih pesan itu, apa? Dibunuh. Kemudian mereka siap, pokoknya berbaiat kepada surat itu, Pak. Surat itu ya. Pokoknya berbaiat. Pokoknya apapun bentuknya, nggak ada istilah menolak. Maka apa berarti apa? Maka dibaca ternyata apa? Itu suratnya menunjuk yang melanjutkan ke pemerintahannya adalah Umar bin Abdul Aziz. Ya, Umar bin Abdul Aziz. Tapi kan udah dipaksa, mereka nggak bisa nolak karena kalau menentang dibunuh. Nah ini ya, apa? Ini kita ketika tepat ya, pemberi nasihat tepat tuh ya, itu seperti itu, ya menyelamatkan. Walaupun dalam sejarah itu karena ini adalah nasihat, akhirnya apa? Setelah diterima, kemudian itu diturunkan, kemudian diberikan kepada umat, dan akhirnya beliau dipilih oleh umat, bukan karena tunjukan pamannya tadi. Jadi diterima, kemudian setelah itu apa? Kemudian dikembalikan kepada umat dan akhirnya umat memilih Umar bin Abdul Aziz. Tapi ini mengingatkan kepada kita ikhwan fillah bahwa kaitan dengan pemimpin ya. Jadi pemimpin mengingatkan pemimpin, apalagi pemimpin zalim, ini harus berhati-hati. Kemudian yang kedua juga kita harus berhati-hati ya, jangan dididik kemudian berontak. Ya, berontak karena apa? Ya kayak kasus kaitan dengan Utsman itu apa? Ketika mereka tidak terima, pada itu kan yang memimpin Abu Dzar Al-Ghifari itu demo. Ternyata dalam demo itu disusupi oleh orang Khawarij dan akhirnya apa? Akhirnya terbunuhlah Utsman bin Affan. Dan akhirnya timbul fitnah selanjutnya. Sampai Ali, perang Ali itu kan karena tuntutannya ini, karena apa? Lawannya mengatakan kami tidak mengakui Anda kalau pembunuh Utsman belum diadili. Padahal Ali mengatakan ini tak pegang, ini tak kondusifkan dulu. Tapi ternyata masyarakat sudah terpecah, akhirnya terjadi perang terus, ya perang terus sampai kepada masa Hasan. Itu masa namanya perdamaian. Hasan diangkat karena dia melihat karena kalau nanti kita berkelompok, kita ini berseberangan banyak umat yang terbunuh. Akhirnya ketika beliau diangkat menjadi khalifah, kemudian ia serahkan kepada Muawiyah pada itu, sehingga pada dikatakan hari namanya tahun persatuan.
Lah, ikhwani fillah arsadakumullah, ini kaitannya dengan pemimpin. Lah, persoalannya kita adalah, lah bagaimana kaitannya dengan pemimpin kita hari ini? Gitu Pak ya. Pertanyaan kita ini pemimpin kita akan Pak ya, karena nanti kalau salah ini juga repot ya. Negara kita ini negara Islam atau tidak kan gitu nggih. Sehingga nanti kaitannya dengan kita ini taat kepada dia atau tidak kan begitu nggih. Saya sampaikan Pak ya. Ini supaya ya. Saya sampaikan berdasarkan Muktamar NU tahun 1936 atau Rabiul Awal tahun 1355 Hijriah di Banjarmasin, Kalimantan. Di sana dalam Muktamar NU itu pernah disoal kaitannya Indonesia ini yang padahal masih dijajah Belanda, ini termasuk negara Islam atau bukan? Ya. Maka ternyata persoalan itu pernah ditanyakan kepada seorang ulama dari zaman, namanya Syekh Said Abdullah bin Umar bin Abi Bakar Yahya. Kaitannya menanyakan tentang wilayah Islam, kerajaan Islam dulu yang hari ini dikuasai oleh Belanda. Ini kira-kira dia itu menjadi negara Islam atau tidak? Maka beliau menjawab, setiap kawasan di mana orang Islam yang tinggal di sana mampu menolak serangan non-Muslim harbi, mampu melawan dari satu zaman, dari berbagai macam zaman, maka kawasan itu menjadi negeri Islam yang di dalamnya berlaku hukum-hukum Islam pada zaman tersebut dan zaman setelahnya. Meskipun kekuatan kaum muslimin terputus sebab non-muslim menguasainya. Sekali lagi ya Pak, walaupun itu menjadi penjajahan, tetap itu dikatakan negara Islam. Ya. Maka dalam kondisi dikuasai non-muslim seperti itu, maka penamaan kawasan sebagai negara perang Darul Harbi hanya dari sisi bentuk lahiriah saja, tidak dari sisi hukumnya. Kalau itu dikuasai penjajah, maka yang menguasai itu adalah orang yang wajib diperangi. Tapi ketika penjajah itu pergi, maka itu tetap kembali kepada hukum awal. Dia menjadi negara Islam, itu ya, dia menjadi negara Islam. Ya, maka kata beliau, karena itu dapat diketahui bahwa tanah Batavia itu mana itu? Jakarta gitu. Ya, Batavia. Dan bahkan mayoritas tanah Jawa adalah negeri Islam, sebab sebelumnya pernah dikuasai kaum muslimin sebelum penguasaan non-muslim. Dulu kan ini kerajaan-kerajaan Islam semuanya. Maka walaupun sudah berubah, tetap dia menjadi negara Islam. Nah, ini di dalam kitab namanya Kitab Bughyatul Mustarsyidin ya, ini disusun oleh Mustafa Al-Halabi ya, cetakan di Mesir halaman 254. Nah, ini ikhwan fillah arsadakumullah, artinya apa? Ya, hari ini memang menjadi satu ujian bagi kita adalah ya, kalau kita hari ini kok kemudian setelah merdeka kok kita ini dipimpin oleh pemimpin yang baik, tidak baik, ini sebetulnya jangan nyalahkan mereka. Ini berarti bentuk kegagalan dakwah kita. Ya harus kita tingkatkan. Kan gitu, Pak. Ya, kita harus lebih meningkatkan lagi sehingga apa? Nanti akan muncul pemimpin-pemimpin yang baik. Itu seperti itu. Kemudian yang kedua tadi, ya kalau ternyata pemimpin kita baik, ya kita nunjuk siapa yang kita yakini bisa menasihati, menyadarkan pemimpin itu. Demikian dari kami. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir wa kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.